Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya panjang dan tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kehidupan akan mengalami sebuah kematian. Seorang pejabat dengan turun namanya pensiun. Begitu juga seorang penyanyi akan berhenti atau akan begitu juga. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya, sahabat Yazid semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengupload tentang perjuangan manusia dalam mencari nafkah. Kita lihat di depan ini ada cangkul, ada pasir, ada semen, ada air yang mengalir. Di sebelah sana ada seorang penjual tahu yang keliling dalam rangka mencari nafkah tentunya. Nah, bagaimana proses terjadinya sebuah bangunan? Tentu memiliki proses. Di antaranya adalah membuat adonan atau membuat adukan. Kita lihat di sana ada pacul. Ini pacul ini adalah untuk mengaduk. Semen ini akan dicampur dengan pasir, diaduk nanti juga dengan air ya, campur dengan air supaya merekat. 3 unsur air, semen dan pasir ini telah diaduk akan menjadikan kuat. Telah bersatu akan menjadi kuat. Sama halnya kita juga dalam kehidupan, ketika bersatu antara suami dan istri dalam kebaikan, maka akan menjadi kuat sebuah rumah tangga tersebut. Nah, di sana juga ada seorang yang sedang mengumpulkan batu dari kali dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bahan bangunan. Untuk bahan bangunan, membuat pondasi. Jadi dalam membuat pondasi harus dengan sesuatu yang kokoh, yang kuat, karena dia akan menjadi penopang dalam kehidupan. Nah, pondasi kita bagi seorang mukmin adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Itu adalah pondasi yang harus menancap kokoh di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Pondasi inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari gelombang kehidupan dunia. Proses pemersatuan antara semen, pasir dan air ini membutuhkan tenaga dengan cara yaitu diolah atau diaduk. Proses ini juga bisa menggambarkan kita bahwa di antara kita harus ada orang yang melakukan sebuah pemersatuan. Dengan adanya hal tersebut, maka akan terjadi persatuan dalam sebuah unsur tadi. Mau kemana mas? Nah, Umi gak ikut. Hati-hati ya. Nah,
Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan kehidupan dunia ini. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikah, kepada malaikatnya, akan menjadikan sebuah khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Maka malaikat bertanya, apakah akan menjadikan orang yang ahli perusak sebagai pemimpin bumi? Jadi memang karakter manusia itu perusak jika dia tidak memiliki pondasi keimanan. Pondasi keimanan inilah yang akan menjadi pemersatu dan menjadi pembangun apabila didasarkan dengan iman tentunya. Tanpa dasar iman, maka manusia akan kembali kepada karakter pertama, yaitu sebagai perusak bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan hal itu dibuktikan ketika Allah memberikan ujian kepada malaikat. Ketika malaikat itu ditanya tentang nama-nama. Wa idh qala Adam lil malaikati. Dan ketika Nabi Adam bertanya kepada malaikat tentang nama-nama makhluk yang ada di dunia ini, kemudian malaikat menjawab, inni a'lamu mala inilah a'lam. Sesungguhnya kami tidak mengetahui ya apa yang kau ketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas malaikat sendiri tidak mampu menjawab pertanyaan Nabi Adam untuk menyebutkan makhluk atau nama-nama makhluk yang Allah ciptakan. Sahabat sekalian, apa yang dapat kita ambil dari hikmah atau cerita dari kisah dari malaikat ketika akan diciptakannya khalifah di muka bumi ini adalah sebagai pelajaran kepada kita bahwa kalau kita mengikut apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada dalam sebuah jalan yang lurus, jalan yang membawa kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah menciptakan batu. Batu ini saja bertasbih kepada Allah. Kenapa manusia nggak mau bertasbih? Allah menciptakan pohon. Pohon juga bertasbih kepada Allah. Allah menciptakan bata. Allah menciptakan gunung. Semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih apa yang ada di muka bumi dan di langit. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi. Nah, sahabat sekalian, kalau alam aja bertasbih, kenapa kita tidak mau bertasbih? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan dari malaikat bahwa manusia itu makhluk yang perusak, makhluk yang tidak layak menjadi khalifah.
Tapi tadi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa manusia itu layak menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, karena kita sudah sudah menjadi ketentuannya bahwa kita harus menjadi khalifah, maka terimalah dan amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang minum air, pada hakikatlah minum makhluk Allah ini air. Maka seharusnya kita ingat kepada yang menciptakan air, yaitu Allah. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita minum air tersebut. Subhanallah. Allah pun bertanya kepada manusia, siapa yang menciptakan air? Kamu atau aku? Tentunya yang menciptakan air adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan api? Kamu atau aku? Tentu yang menciptakan api adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai khalifah di muka bumi tentunya harus memelihara, melestarikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bermanfaat bagi kehidupan kita selaku umat manusia. Nah, sahabat sekalian, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Siaran langsung hari ini semoga bermanfaat. Namun ada baiknya kita simpulkan. Yang pertama, janganlah kita menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tilawatul Quran, dengan sholawat, dengan amal soleh tentunya. Kesimpulan yang kedua, bahwa tugas manusia di muka bumi ini adalah memelihara alam agar jangan sampai rusak, agar jangan sampai binasa. Yaitu demi apa? Demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Ini kesimpulan yang kedua. Jadi sebagai pengelola alam, manusia itu jangan sampai kita merusak alam. Kenapa terjadi banjir, terjadi longsor? Karena ulah tangan manusia itu sendiri, yaitu dia menebang pohon-pohon yang ada di hutan tanpa menggantinya pohon yang baru, sehingga penyerapan air itu tidak sampai ke dalam tanah. Akhirnya air itu lari ke kampung, lari ke penduduk, dan terjadilah banjir. Kesimpulan yang ketiga, bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki kelebihan dan juga sekaligus memiliki kekurangan. Kelebihan itu bukan untuk kesombongan, dan kekurangan bukan untuk penyesalan. Keduanya adalah saling melengkapi. Justru dengan adanya kekurangan dan kelebihan itulah manusia satu dengan yang lainnya bisa bersatu, bisa saling tolong menolong. Minum bang. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.